Pertanyaan yang pertama tadi masalah kesombongan. Ya, kesombongan. Kalau orang itu terlalu fanatik terhadap satu pendapat, fanatik itu dalam arti menganggap hanya pendapatnya yang benar, pendapat selain dirinya salah. Contohnya Ustaz, misalnya dia organisasinya itu tidak mengangkat tangan pada saat kunut subuh, pada saat dia sholat berjamaah di masjid, imam itu kunut subuh dengan mengangkat kedua tangan, tapi dia tetap menjadi makmum itu tidak mengangkat tangan. Jadi bagaimana itu? Apa kita tidak termasuk dalam kesombongan? Baik. Oke. Begini Ibu ya. Ada prinsip yang dipegangi oleh ulama-ulama kita, para imam-imam mazhab, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala. Prinsipnya itu begini. Ra'yi sawab, pendapatku itu benar. Wa yahtamilul khata, tapi tetap mengandung kemungkinan salah. Nah, itu. Wa ra'yu ghairi khata, pendapat selain saya itu salah. Wa yahtamilus shawab, tapi tetap mengandung kemungkinan benar. Prinsipnya ulama itu. Jadi pendapat saya ini benar, tapi yang digunakan bukan hak. Kata yang digunakan itu adalah shawab. Hak dengan shawab itu beda, meskipun terjemahan Indonesianya sama. Sama-sama diterjemahkan benar. Apa bedanya? Kalau hak itu kebenaran mutlak, tidak mungkin salah. Itu kebenaran mutlak. Tapi kalau shawab itu kebenaran relatif, masih tetap ada kemungkinannya salah. Sehingga kata Imam Syafi'i, pendapatku ini shawab, benar, tapi kebenarannya relatif, tidak mutlak. Sehingga tetap ada kemungkinannya untuk salah. Maka tidak fanatik berpegang kepada pendapatnya. Pendapat yang selain saya yang berbeda itu salah, tapi kesalahannya relatif, makanya disebut khata. Beda dengan batil, Pak. Kalau batil itu kesalahan yang mutlak, pasti salah, tidak mungkin benar. Nah, itu batil namanya. Tapi kalau khata, kesalahan yang relatif, tetap ada kemungkinannya benar, sehingga dihargai pendapat orang lain. Contoh, misalnya kita mayoritas umat Islam Indonesia ikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu, karena itu yang bertanyakan, saya sampaikan tadi, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Menghampiri wajib, tapi tidak wajib, sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka dia diganti dengan sujud sahwi. Saya sudah jelaskan tadi. Ya. Itu pendapat shawab benar, tapi tetap ada kemungkinannya salah. Yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kunut itu salah, tapi tetap ada kemungkinannya benar. Sehingga tidak boleh fanatik. Tidak boleh kita misalnya berprinsip pokoknya ini saja yang benar, yang tidak kunut ini salah. Sebaliknya juga begitu. Tak boleh mengatakan yang tidak kunut saja yang benar, kalau kunut itu salah. Karena ini masih ranah ijtihadiyah, ijtihad. Ada wilayah akal di situ, pemahaman, ada wilayah pemahaman. Masalah khilafiyah. Lain lagi Bapak Ibu kalau masalah i'tikad yang pasti. Kalau i'tikad yang pasti, contoh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Oh, itu i'tikad yang pasti. Tidak boleh misalnya ada umat Islam mengaku masih ada nabi, kita mengatakan oh kita tidak boleh fanatik lah. Ya, tetap ada kemungkinan pendapatnya benar. Oh, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, batil itu, bukan lagi khata, batil. Karena pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW dan Nabi terakhir, itulah yang hak. Kebenarannya bersifat mutlak, bukan lagi kebenaran yang relatif. Jadi yang dituntut apa? Ya memang kita mesti berpegang teguh kepada pendapat itu. Tapi terhadap orang lain tidak boleh memaksakan. Kita hanya berkewajiban menjelaskan. Tidak boleh kita paksa. Nabi saja diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, innama
anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Engkau hanya bisa memberi peringatan. Kamu tidak bisa memaksa orang. Tidak bisa memaksa, hanya bisa memberikan peringatan. Jadi seperti itu. Yang kedua apa tadi Bu, pertanyaan yang kedua itu? Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya dalam salat berjamaah imam kan kunut sementara kita makmum, karena kan terganggu juga kita karena di samping tak baru sudah berkali-kali dengar ceramah tapi tetap aja kayak tidak mengangkat tangan. Nah, ini Bu. Satu, jangan terganggu dengan orang lain. Jangan terganggu. Jadi kalau kita khusyuk dalam salat itu, apa yang terjadi di sekitar tidak akan mengganggu kita. Terganggu. Kan biasa juga. Terganggu saya kenapa nih? Di sebelah selalu mau mepet-mepet, mau dekat-dekat. Tidak usah terganggu. Ada di sebelah yang macam-macam dia lihat ke kanan, ke kiri, ke atas. Apalagi kalau masalah dia tidak angkat tangan, tidak usah merasa terganggu. Ada di sebelah jarinya goyang-goyang, kita nak goyang-goyang, tidak usah merasa terganggu. Fokus pada diri kita. Kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar Ibu ya, di padang mahsyar itu manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah uratan hufatan dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang berpakaian di padang mahsyar. Tapi apa kita akan terganggu itu? Coba kalau di dunia dikumpulkan di lapangan situ Pak, telanjang bulat semua, pasti ribut-ribut sekali. Coba lihat di sana itu di sana lebih bagus. Itu telanjang bulat Pak di padang mahsyar. Tapi kita tidak terganggu, tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kita tidak peduli, jangankan orang lain. Saudara kandung kita tidak peduli, ibu, bapak, istri, anak kita tidak peduli. Lari dari mereka semua. Karena apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun. Karena tiap-tiap orang punya sa'nun, urusan yang besar sekali. Yuni, yang membuat dia cukup dengan itu. Saya kita salat juga begitu. Cukuplah saya ini dengan Tuhanku ini. Mau angkat tangan, tidak angkat tangan, mau goyang-goyang jarimu, tidak goyang-goyang, mau mepet-mepet saya jarimu, mau nginjak-injak jariku, kita tidak peduli dengan yang di sebelah kita. Itu untuk diri kita. Itu yang berarti. Ya. Jadi usah dengan orang lain, fokus saja diri kita dengan. Begitu kita masuk di dalam salat, maka itu antara kita dengan Allah SWT. Kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah langsung jawab, hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hambaku. Ya sudah, antara kita dengan Allah SWT. Adapun masalah salat berjamaah sudah pernah jelaskan juga. Itu ya, sudah pernah saya jelaskan. Yang disebut kunut bukan angkat tangannya. Kunut itu doanya. Jadi kalau ada orang angkat tangan tapi tidak berdoa, atau kalau dia makmum tidak mengaminkan, tidak kunut juga namanya, tapi namanya angkat tangan. Sebaliknya kalau ada orang yang berdoa atau dia mengaminkan, dia sudah kunut itu, tapi dia tidak angkat tangan. Sama kalau di luar salat, yang disebut berdoa itu meminta kepada Allah atau angkat tangannya, memintanya. Ada orang di luar salat pada dia angkat tangan, tapi tidak ada permintaannya, tidak berdoa, itu cuma angkat tangan. Tapi ada orang di luar salat tidak angkat tangan, di hatinya dia minta kepada Allah, ya Allah, beri saya keimanan, beri saya kesehatan, beri saya ilmu, beri saya rezeki. Minta itu kepada Allah. Dia tidak angkat tangan. Dia berdoa atau tidak? Berdoa tapi tidak angkat tangan. Jadi kunut itu doanya, bukan angkat tangannya. Hanya saja disunnahkan kalau orang berdoa, begitu juga kalau orang kunut untuk angkat tangan. Tapi bukan itu kunutnya. Hanya disunnahkan kalau orang kunut untuk angkat tangan. Tapi kalau ada yang tidak mau angkat tangan, tidak usah juga kita merasa terganggu dengan itu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.